Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Naskifait, NIM D4230082. Di sini saya hendak mempresentasikan tugas topik 1 untuk mata kuliah Elektronika Daya. Pembahasan pada topik 1 ini meliputi perbedaan dioda, SCR, dan MOSFET, lalu tempat pembelian komponen-komponen tersebut, dan perbedaan rangkaian AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC-AC beserta contoh pengaplikasiannya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu dioda. Jadi, dioda berfungsi untuk menghantarkan arus listrik hanya dalam satu arah, sekaligus mencegah aliran arus dari arah sebaliknya. Selain itu, dioda juga digunakan sebagai penyearah arus. Cara kerja dioda melibatkan aliran arus positif yang menyebabkan plat anoda menarik elektron yang dilepaskan dari katoda. Prinsip kerja penyarah dioda ada dua, yaitu penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Jadi pada penyarah setengah gelombang, jika A positif dan B negatif, dioda pertama akan bekerja sebagai konduktor, sehingga arus mengalir melalui resistor dan kembali ke transformator. Jika A negatif dan B positif, dioda tidak akan bekerja alias menjadi non-konduktor, sehingga arus tidak akan mengalir. Lalu pada penyarah gelombang penuh, jika titik A dan C negatif, maka dioda D1 berkonduksi, yang memungkinkan arus IF1 mengalir melalui resistor R1 dan kembali ke transformator titik B. Jika titik C positif dan A negatif, dioda D2 akan berkonduksi, sehingga arus IF2 mengalir melalui resistor R1 dan kembali ke transformator titik B. Contohnya dioda di sini adalah dioda Zener. Jadi dioda Zener ini adalah salah satu jenis dioda silikon yang memiliki tingkat doping sangat tinggi, berbeda dengan dioda biasa. Dioda ini mengalami breakdown pada tegangan rendah yang relatif mendadak, yaitu di bawah 6 volt. Dan berikut adalah simbol dari dioda Zener. Lanjut ke SCR. SCR adalah alat semikonduktor 4 lapis PNPN dengan 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gerbang. SCR sering digunakan untuk mengendalikan arus besar. Nah, fungsi SCR adalah berfungsi untuk mengontrol daya, terutama pada tegangan tinggi hingga 220 volt. SCR tidak akan menghantar arus meskipun diberikan tegangan maju, kecuali tegangan mencapai titik breakover atau VBRF, atau diberi pemicuan pada terminal gerbang. Cara kerja dari SCR adalah: 1. SCR aktif ketika arus pemicu gerbang atau IGT masuk, memicu perubahan PNPN menjadi PN. 2. Saat dialiri arus AC, SCR menjadi aktif atau on setelah dipicu oleh sudut penyulutan tertentu. Lalu contoh dari SCR adalah Thyristor atau rectifier yang dikendalikan silikon alias SCR adalah perangkat 3 terminal yang digunakan untuk saklar elektronik serta pengendalian daya pada arus AC. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu MOSFET. MOSFET adalah transistor berbahan silikon yang memiliki tingkat ketidakmurnian tertentu, yaitu tipe N atau NMOS dan tipe P atau PMOS. MOSFET memiliki 3 terminal utama, yaitu sumber atau source, penguras atau drain, dan gerbang atau gate. Substrat silikon dan oksida silikon tipis di antara substrat serta gerbang memberikan kelebihan MOSFET dibandingkan transistor BJT, yaitu disipasi daya yang lebih rendah. Lalu karakteristik dari MOSFET. 1. Daerah cutoff. Tegangan gerbang lebih kecil dari tegangan ambang, sehingga saluran tidak terbentuk dan arus juga tidak mengalir. 2. Daerah linear MOSFET beroperasi pada kondisi tegangan sedang, sehingga memungkinkan arus mengalir linear. 3. Daerah saturasi arus mencapai batas maksimal pada kondisi operasi tertentu.
Lalu tempat pembelian komponen-komponen tadi seperti dioda, SCR, dan MOSFET itu bisa dibeli di toko komponen elektronik. Di paling dekat dari OMS contohnya adalah toko Bastol dan WOW. Selain itu, komponen juga bisa dibeli melalui online shop seperti lewat Tokopedia maupun Shopee. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konverter AC ke DC. Jadi fungsi dari rangkaian AC ke DC ini adalah untuk mengubah arus bolak-balik alias AC menjadi arus arah atau DC. Komponen utamanya adalah dioda atau penyarah dan kapasitor untuk filtrasi. Contoh pengaplikasiannya adalah sebagai power supply untuk perangkat elektronik. Lalu proses kerja AC ke DC atau rectifier ini. Cara kerja penyarahannya adalah gelombang AC masuk ke rangkaian penyarah, biasanya dioda, yang hanya memungkinkan aliran arus dalam satu arah, mengubahnya menjadi gelombang DC setengah atau penuh. Lalu filtrasi oleh kapasitor ini digunakan untuk meratakan gelombang DC agar tegangan menjadi lebih stabil. Lalu pengaturan tegangannya ini opsional, bisa menggunakan regulator tegangan untuk memastikan keluaran DC memiliki nilai tetap. Lanjut, rangkaian DC ke DC fungsinya untuk mengubah tegangan DC dari satu level ke level lain, seperti step up atau step down pada trafo. Komponen utamanya adalah induktor, kapasitor, transistor, dan PWM, atau pulse width modulation. Contoh penerapannya adalah pada modul buck converter atau trafo step up maupun step down pada Arduino. Lalu proses kerjanya untuk rangkaian DC ke DC alias regulator ini, step up alias push, induktor menyimpan energi dari sumber DC dan transistor mengatur pelepasan energi untuk meningkatkan tegangan. Lalu pada step down alias buck, transistor dan induktor digunakan untuk menurunkan tegangan input menjadi output yang lebih rendah. Lalu kontrol PWM pulse width modulation ini mengatur durasi siklus kerja, sehingga output tetap stabil meskipun beban berubah. Oke, lalu DC ke AC. Fungsinya di sini untuk mengubah arus arah, yaitu DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Komponen utamanya adalah transistor atau MOSFET, transformator untuk menghasilkan frekuensi AC. Lalu contoh pengaplikasiannya adalah seperti pada UPS, Uninterruptible Power Supply, sebagai power supply untuk cadangan daya. Lalu proses kerjanya adalah DC ke AC atau inverter ini melalui saklar elektronik menggunakan transistor atau MOSFET untuk menciptakan gelombang AC dari sumber DC. Lalu transformator ini opsional, tegangan AC yang dihasilkan ditingkatkan atau diturunkan dengan transformator jika diperlukan. Lalu filtrasi, filter digunakan untuk memperhalus gelombang AC sehingga lebih mendekati sinusoida, sehingga aliran listrik di sini bisa lebih stabil. Lalu terakhir adalah rangkaian konverter AC ke AC. Fungsinya adalah mengubah frekuensi AC atau tegangan AC menjadi level lain tanpa mengubah bentuk arus menjadi DC. Komponen utamanya adalah transformator, tiristor untuk kontrol frekuensi. Contohnya adalah penerapannya pada konversi frekuensi untuk motor listrik. Lalu proses kerja AC ke AC ini ada dua, yaitu cycloconverter dan transformator. Pada cycloconverter menggunakan tiristor atau triac untuk langsung mengubah frekuensi input AC menjadi frekuensi output AC yang berbeda tanpa mengonversinya ke DC. Lalu pada transformator mengubah tegangan AC dengan memanfaatkan lilitan primer dan sekunder untuk meningkatkan atau menurunkan tegangan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.